Kisah Perjalanan Sang Kiai 6 bagian 3. Kusuruh Kang Wiji meletakkan tangannya yang lebam membiru di atas tapak tangan kiriku yang terbuka. Lalu tapak tangan kananku kutaruh di atas tangan Kang Wiji, berjarak 10 sentian. Kubayangkan tenaga mengalir dari pusarku, hangat bergulung berkumpul di tapak tanganku. Menyerbu masuk ke tangan Kang Wiji, mengangkut segala sakit derita, nyeri terangkat seperti udara hitam, berkumpul terangkat dan ku tangkap di tapak tanganku, kemudian ku buang. Sudah, kataku, sambil melepaskan penahanan napasku. Semua mata yang memandang pun ikut bernapas lega. Saat aku mengobati Kang Wiji, semua menatap tegang. Bagaimana Kang rasanya? Tanyaku yang tak yakin akan ilmuku sendiri. Kang Wiji menggenggam lalu membentangkan jarinya. Dilakukan berulang-ulang. Sudah enak, tak sakit lagi, katanya girang. Ah, yang benar, Kang, kata Kang Nur tak percaya. Tadi apa yang kau rasakan saat diobati? Seperti banyak semut yang masuk ke dalam tubuhku, lalu seperti ada yang terbetot keluar dari tanganku. Wah, makasih banyak Mas Febri, kata Kang Wiji haru. Malam itu aku benar-benar tak habis-habisnya dipuji. Besoknya jadi pembicaraan di setiap mulut, sekaligus menambah keyakinanku akan ilmu pengobatan dari Kiai. Dan di malam aku mengobati itu, dalam tidurku tiba-tiba aku mendengar ledakan teramat keras membahana. Aku kaget dan terbangun. Betapa terkejutku karena kamarku penuh asap. Dan ternit kamarku jebol. Yang lebih menakutkanku, apa yang kulihat? Kulihat tubuh yang teramat besar dalam kamarku. Aku beringsut mundur. Melihat penampakan yang memiriskan hati. Tubuh yang tinggi besar sampai kepalanya tembus ke internetku. Padahal ternit dalam kamarku tingginya 4 meter dari tanah. Kau siapa? Tanyaku gemetar. Ampun Tuan, mohon saya dilepaskan dari belenggu ini Tuan, kata suara makhluk besar itu memelas, mengiba-iba. Baru ku perhatikan tubuh makhluk besar itu terbelit-belit rantai yang hampir membungkus tubuhnya. Hei, siapa yang membelenggumu? Tanyaku keheranan. Oh, kenapa Tuan lupa? Bukankah Tuan yang membelengguku? Huhu, tolong Tuan lepaskan saya. Ampuni saya Tuan. Huhu. Kata makhluk itu menangis. Hus, cengeng, masak begitu saja nangis. Aku mulai berani. Tapi Tuan, kalau belenggu ini tak dilepas, saya akan sengsara seumur-umur. Huhu, bagaimana kalau saya makan? Bagaimana saya buang air besar? Huhu, bagaimana aku pipis? Tak ada yang memegangi, pasti kencingnya kemana-mana. Huhu. Nanti dulu, aku mau melepaskanmu. Tapi kau tunjukkan dulu asalmu dan kenapa sampai di tubuh Paman Mursid. Awas, jangan bohong. Udah jangan nangis. Jadi jin cengeng amat sih. Kataku agak jengkel juga karena jin itu nangis. Hahu. Tuan, aku ini adalah jin penghuni Telogo Wungu, daerah Pati. Aku sampai di tubuh Mursid karena aku dikirim orang. Dikirim lewat pos atau paket kilat? Ya enggak lah, masa jin dikirim lewat pos? Lalu jin itu menceritakan tentang siapa yang mengirimkan dan karena masalah apa. Aku pun melepaskan rantai yang membelit tubuh jin dengan menjulurkan tanganku dan bilang lepas. Maka rantai yang membelenggu jin itu pun hilang, entah kemana. Setelah belenggunya tak ada, tiba-tiba jin itu menggelosor bersimpuh di depanku. Aku kaget tapi ingin ketawa juga. Karena melihat ukuran jin itu duduk aku masih sepinggangnya kalau berdiri. Yang membuat aku pengen ketawa karena wajah yang tak menyeramkan dan lucu. Mata jin itu bulat besar, mengerjap-erjap, kepalanya gundul. Tapi bekas cukurannya kurang bersih. Hidungnya bengol dan bibirnya tebal sekali. Seperti bibir keledai. Hei, kenapa belum pergi? Tanyaku heran. Apakah Tuan tak ingin menjadikanku pelayan? Ah, pelayan apa? Aku tak biasa dilayani, aku biasa nyuci baju sendiri. Bukan itu maksudku Tuan. Tapi kalau Tuan mau aku bisa mengambilkan nasi gandul dari Pati, enak loh Tuan.
Apa enaknya nasi gandul, tak usah promosi. Lagian aku tak punya kerjaan tetap, takkan sanggup membayarmu. Udah sana pergi. Baiklah tuan, kalau begitu aku mohon diri. Tunggu dulu, betulkan dulu ternitku yang kau jebolkan. Baik tuan. Lalu jin itu menjentikan tangan dan ternitku kembali seperti semula. Begitulah, setelah kejadian aku menyembuhkan Paman Mursid, aku makin dikenal. Tiap hari ada saja yang datang, dari anak yang rewel, orang sakit gigi, sakit kepala, penyakit dalam, penyakit luar, semua datang minta diobati. Juga aku sering diajak Lek Muhsin untuk menolong orang yang kerasukan jin. Namun aku sudah janji kepada Kiai bahwa aku hanya di rumah 2 bulan. Aku sudah kangen pada Kiai dan kedamaian Pondok Lereng Gunung Putri. Apalagi setelah mengalami suatu kejadian yang membuatku amat merasa betapa masih dangkalnya ilmu yang kumiliki. Yan, suara Lek Muhsin memanggilku. Ketika ku utak-atik internet melihat pesan di emailku. Ada apa, Lek? Nanti sore temani aku ke Kalitidu Bojonegoro ya. Mau apa, Lek? Mau nyambangi saudara apa? Biasa ada orang minta tolong, keluarganya ada yang kesurupan. Aku mantuk aja. Dan selepas asyar, aku dan Lek Muhsin pun pergi ke Bojonegoro. Perjalanan ke Kalitidu dari rumahku hanya memakan waktu 2 jam setengah. Yaitu dari rumahku, naik angkot, kemudian ganti bus jurusan ke Bojonegoro, terus naik mobil ke Kalitidu. Ini kalau lewat utara, sebenarnya melewati selatan lebih dekat, yaitu dari rumahku ke Cepu, Batoan, lalu nyebrang, sampai deh. Cuma akan makan waktu lebih lama, karena dari rumahku ke Cepu jarang ada kendaraan. Mungkin seharian menunggu belum tentu ada kendaraan. Jadi untuk lebih gampangnya harus lewat Bojonegoro. Walau jalannya muter, tapi kendaraan selalu ada. Sampai di rumah yang kami tuju, hari sudah sore tapi matahari masih enggan ke peraduan. Suasana amat sepi. Kami mengucap salam berulang kali, baru muncul seorang lelaki setengah tua. Peci kain bundar bermotif kotak-kotak kain sarung ada bertengger di kepalanya. Wajah lelaki itu sedikit murung. Namun ketika berhadapan dengan Lek Muhsin, dia langsung tersenyum. Oh Lek Muhsin, mari-mari silahkan dienak-enakkan dulu. Setelah menerima kami berdua dengan ramah, maka lelaki itu pergi ke dalam, menyuruh istrinya mengambilkan minuman dan makanan ala kadarnya. Setelah itu, kedua suami istri itu pun mengobrol dengan kami. Saat berkenalan denganku, lelaki itu bernama Pak Soleh dan istrinya bernama Hamidah. Karena istrinya adalah orang sedesaku, maka mengenal Lek Muhsin. Kemudian tahu Lek Muhsin biasa menyembuhkan orang yang kerasukan jin. Jadi Lek Muhsin dipanggil. Awal-awalnya gimana Todi? Kok si Marjuki itu bisa berpenyakit seperti itu? Pak Soleh pun bercerita. Benar Ki kamu mau mesantren? Tanya Pak Soleh suatu malam kepada Marjuki yang sedang makan. Bener Pak aku sudah jenuh di rumah terus, tak ada perkembangan. Jawab Marjuki sambil mengunyah nasi di mulutnya. Mondok itu berat loh. Kalau kamu membangkong di rumah bapakmu ini tak ngapa-ngapain kamu. Tapi kalau kamu membangkong tak mau subuhan, bisa dipecuti sama kiainya. Kalau kamu melanggar peraturan pondok, kamu akan diberi hukuman. Apa kamu siap? Tirakat di pondok. Pokoknya aku siap, Pak Lalu kamu mau mesantren di mana? Bagaimana kalau di Tegal Rejo, Magelang, Pak Di mana saja tak masalah kalau memang kamu siap. Marjuki adalah anak tunggalnya Pak Soleh. Sifatnya ceria dan rajin bekerja. Kadang membantu orang tuanya di sawah. Kadang juga bekerja di tempat orang lain. Pekerjaan apa saja, Marjuki siap melakukan asalkan halal. Umur Marjuki telah menginjak 19 tahun. Akhir-akhir ini Marjuki merasa kesepian, sebab teman-temannya yang selama ini menemaninya nyangkruk telah pergi semua mencari pengalaman hidup. Ada yang mesantren, ada juga yang pergi merantau ke Jakarta, ada yang ke Malaysia.
Bahkan ada yang ke Saudi Arabia. Marjuki bingung mau kemana. Tapi setelah berpikir, maka Marjuki memutuskan mesantren saja. Maka dia pun bercerita pada ibunya supaya keinginannya disampaikan pada ayahnya. Dan terjadilah dialog malam itu. Sekarang dia telah pergi ke Magelang. Setahun di pesantren, Marjuki pulang keadaannya telah berubah. Dulu dia periang dan giat bekerja, kini sering kelihatan diam dan amat malas. Bahkan dia suka pergi menyepi di kuburan-kuburan dan melakukan puasa yang aneh-aneh. Bahkan kamarnya dicat warna hitam. Pak Soleh melihat hal yang seperti itu, mau menegur, tapi takut Marjuki marah. Tak jarang karena kesalahan sedikit saja, Marjuki marah membanting piring. Ternyata, Marjuki telah terseret mempelajari ilmu sesat yang berhubungan dengan Nyai Roro Kidul. Telah beberapa hari, Marjuki tak keluar kamar, tidak makan, tidak melakukan aktivitas apa-apa. Dari dalam kamarnya bau menyan Jawa. Tiap malam menyengat hidung, ibunya sangat khawatir. Setelah ada 5 harian di kamar, ibunya memintanya untuk makan karena takut terjadi apa-apa yang menimpa anak sematayangnya. Selama mengetengahlah lengan dari kamar dan pintu terbuka. Terkejutlah perempuan itu melihat Marjuki yang tak seperti anaknya. Mata Marjuki semerah darah, di lingkar matanya warna hitam angker. Hidungnya mendengus-dengus, dari mulutnya keluar air liur yang membanjir. Siapa kau perempuan tua? Mengganggu saja. Suara Marjuki berat mendirikan bulu roma. Sangar, nak ayo makan, nanti kamu sakit. Suara ibu Marjuki terdengar di antara rasa takut melihat keadaannya. Jebleng-jebleng, apa sudah kau sediakan darah ayam dan darah kambing? Udah, ibu masakan sambal terong kesukaanmu. Sialan, memang aku apa? Dimasakan sambal terong, mati saja kau! Tiba-tiba tangan Marjuki bergerak cepat menyambar leher ibunya dan mencekiknya. Untung ibunya masih sempat teriak, sehingga teriakan itu didengar Pak Soleh yang sedang membersihkan rumput di depan rumah. Pak Soleh segera berhambur masuk, melihat istrinya dicekik anaknya sampai kelihatan matanya mau keluar. Maka Pak Soleh segera memukul tangan anaknya itu sehingga cekikan lepas. Melihat ada yang memukul tangannya, Marjuki pun mengalihkan serangan ke leher Pak Soleh. Dengan mudahnya, dia menangkap leher Pak Soleh dan mencekiknya. Tubuh Pak Soleh sampai terangkat dari tanah. Pak Soleh mencoba melepaskan dengan segala daya, tapi tangan Marjuki yang kerasukan itu teramat kuat sehingga Pak Soleh hanya menendang-nendangkan kakinya. Nyawanya benar-benar telah di ujung tanduk. Sementara istrinya yang tadi dilepas oleh Marjuki ngos-ngosan di tanah. Melihat suaminya dalam keadaan sekarat, ia segera mengambil kursi kayu dan mengemplangkan ke kepala Marjuki sekuatnya. Sampai kursi kayu patah-patah. Untung cekikan dilepaskan sehingga Pak Soleh pun menggelosor jatuh di tanah. Aneh, Marjuki sama sekali tidak berdarah, malah tertawa bergelak-gelak. Lalu ia mengamuk menghantam meja kursi sampai semuanya hancur. Kemudian berlari keluar rumah mengamuk di jalan. Segera gemparlah semua tetangga. Orang yang lewat segera lari ketakutan. Lalu Marjuki meloncat ke atas genteng, melempar-lemparkan genteng pada orang yang lewat di jalan. Ibu Marjuki menangis melihat keadaan anaknya seperti itu. Para orang pintar telah didatangkan untuk membujuk Marjuki turun dari genteng, tapi malah disambiti genteng. Dia hanya mau turun kalau diberi minum darah ayam dan kambing. Sudah 2 hari Marjuki ada di atas genteng. Dia mau turun kalau ada darah ayam dan kambing disediakan. Dan setelah minum darah itu, maka dia meloncat lagi ke atas rumah dan menyambiti orang yang lewat. Kelakuan Marjuki yang menyambiti orang yang lewat dengan genteng rumahnya ini benar-benar membuat panas hati.
Maka para pemuda kampung pun bermusyawarah untuk menangkap Marjuki dan nantinya akan dipasung. Setelah dipancing dengan darah, Marjuki pun turun. Ketika sedang menikmati darah yang dikasih obat bius itu, para pemuda pun bergerak meringkusnya. Yang mau meringkus dari belakang ada 3 orang, namun kecele. Walau Marjuki tak melihat ke belakang, tapi dengan mudahnya dia menjatuhkan diri dan berguling sehingga yang menubruknya hanya menangkap angin. Pemuda dan orang desa pun melakukan pengepungan dari kiri kanan, depan belakang. Dengan susah payah 7 orang dapat memegang tangan kaki, namun semua dapat disentak lepas. Banyak yang terpental dilemparkan oleh Marjuki yang kerasukan, yang memang tenaganya berlipat-lipat. Kembali 7 orang berusaha mendekap memiting kaki tangan Marjuki. Namun kali ini para penduduk tak mau usaha mereka sia-sia. Segera berbagai macam tambang dijeratkan ke tubuh Marjuki. Rupanya saat itu obat bius yang dicampurkan darah pun mulai bekerja. Kelihatan sebentar-sebentar Marjuki melengut ngantuk, lalu meronta lagi, begitu berulang kali. Orang-orang tak mau kecolongan, tetap mendekapnya erat sampai akhirnya Marjuki terbius. Perjuangan yang melelahkan. Marjuki kelihatan tergolek di pelataran rumah Pak Soleh. Semua orang yang meringkusnya mandi keringat, bahkan ada yang luka berdarah dan salah urat. Orang-orang yang tidak ikut meringkus telah membuatkan pasung dari kayu sebesar sedekapan manusia. Marjuki pun dipasung. Tangannya masih dirantai. Para dukun paranormal didatangkan. Para kiai dimintai tolong untuk membantu penyembuhan. Sawah 5 petak pun telah terjual sebagai biaya pengobatan. Tapi kesembuhan tak kunjung datang. Sampai hampir setahun Marjuki dipasung. Namun penyakit gilanya makin parah saja. Kami berdua diajak melihat keadaan Marjuki. Ternyata pemuda itu diletakkan di ruangan terpisah di belakang rumah. Dalam satu ruangan berdinding gedek. Pintu dibuka dan bau busuk segera menampar hidung. Bangunan berukuran 5 meter persegi itu gelap. Karena tak ada jendela juga tak ada penerangan. Penerangan hanya dari lampu ublik yang dibawa Pak Soleh. Nampak lapat-lapat seorang pemuda dewasa tengah duduk terpasung. Wajahnya mengerikan. Matanya yang hitam ke atas, tapi yang putih mencorong merah menatap kami. Wajah pemuda itu tak bisa dibilang bersih lagi. Wajahnya menghitam penuh daki. Rambutnya aut-autan, keribo panjang. Bagian atas tubuh tak berpakaian, dan nampak bekas darah ayam dan kambing yang mengering menempel di tubuhnya. Orang yang melihat keadaan Marjuki pasti akan ngeri sekaligus iba. Siapakah orangnya yang mempunyai cita-cita menjadi orang gila? Karena penerangan yang tak memadai, maka oleh Pak Soleh kami diminta mengobatinya besok hari saja. Malam ini kami menginap beristirahat. Yan, bagaimana menurutmu? Gila kerasukannya Marjuki? Tanya Paman Muhsin ketika kami berdua telah rebahan dalam kamar. Ya gilanya karena mempelajari ilmu tanpa dasar yang kuat, tarekat misalkan. Juga karena mempelajari ilmu tanpa guru pembimbing. Sungguh berbahaya sekali. Karena belajar ilmu tanpa guru, maka gurunya adalah syaitan. Bagaimana menurut lekmu sendiri? Tanyaku balik. Apa yang kamu katakan tepat sekali, tapi terus terang aku ragu akan bisa menyembuhkannya. Nampak Lek Muhsin mengerutkan keningnya. Ya, sebelum kita mencoba, kenapa harus ragu Lek? Itu sama saja dengan kita kalah satu langkah. Kita hanya berusaha. Kesembuhan hanyalah di tangan Tuhan semata. Jangan sampai kita tertindih oleh keharusan. Seakan-akan sembuh dan sakit itu kuasa kita. Hidup dan mati kuasa kita. Kita hanya berusaha saja. Dan kami pun tidur tanpa beban. Esoknya, kami berdua diantar Pak Soleh ke tempat Marjuki dipasung. Jam di tanganku baru menunjukkan jam 7:15. Matahari yang kuning keemasan memantulkan sinarnya yang hangat, terasa hangat di tubuh yang baru mandi.
Membayangkan hal yang seperti itu, betapa damai dunia. Seakan di dunia ini tak ada kejadian yang seperti dialami Marjuki. Setelah masuk ke tempat Marjuki, jijik sekali. Rupanya bau yang menyengat di malam itu adalah baunya kotoran dan kencingnya Marjuki. Juga bau bangkai tikus dan binatang-binatang lain yang dimakan mentah-mentah oleh Marjuki. Oh, sungguh menggigitkan, bulu Roma. Rupanya di tempat pemasungan telah berjejal-jejal orang desa yang ingin menonton. Tua muda, perawan, janda, remaja, jejaka, duda, semua pada datang menonton. Sampai kebun belakang rumah Pak Soleh benar-benar lebek. Kayak ada tontonan dangdutan aja atau bioskop misbar. Gerimis bubar. Orang-orang itu ada yang mengintip dari dek, ada yang berdesakan di pintu masuk, dan ada yang dari luar pagar saja. Rupanya pengobatan Marjuki tanpa disiarkan dengan mikrofon keliling kampung telah terdengar dari telinga ke telinga. Lek Musin mulai mengobati, sementara aku mempersiapkan yang diperlukannya. Lek Musin memang sudah profesional. Segala macam cara mengobati orang kesurupan dia kuasai. Dari yang model kejawen, ilmu Tao, ilmu tenaga dalam, dan ilmu rukyah. Lek Musin mulai mengobati dengan ilmu Tao. Bajunya diganti jubah kuning dan ada simbol Tao di punggungnya. Semua mata menatap tegang ketika dia beraksi. Dengan uang logam Cina kuno yang dengan cepat dibentuk pedang, dan tangan kirinya memegang pedang dari kayu setigi. Tubuh Lek Musin mulai berloncatan ke sana kemari, membuat jurus mengelilingi Marjuki. Tiba-tiba Marjuki yang sedari tadi diam menatap kosong. Serentak ramai. Ayo! Ayo menari. Bang Roma menarinya kurang seru. Kenapa tak pakai gitar? Semua yang ada di situ kontan ketawa, karena memang Lek Musin adalah penggemar Roma Irama. Jadi biasalah kalau dari potongan rambut, jenggot, dia upayakan mirip dengan Roma. Tapi Lek Musin ini tak terlalu. Malah ada tetanggaku yang mirip sekali, namanya Johnny. Saking ngidolain banget sama Roma, bukan hanya rambut dan jenggotnya yang dibuat mirip Roma, tapi juga suaranya. Pernah kulihat Johnny lagi naik sepeda. Ada lagunya Roma diputar kenceng-ceng. Maka si Johnny turun dari sepeda, lalu sepedanya disandarkan di pohon. Ia nyamperin ke rumah yang lagi muter lagu. Bang, numpang joget ya? Kata si Johnny. Tanpa nunggu jawaban, si Johnny langsung joget sampai lagu selesai. Dan setelah lagu selesai, dia pun permisi. Tak lupa mengucapkan terima kasih dengan dialek Roma. Karena dengan jurus Tao tidak ada perubahan apa-apa, Lek Musin pun segera mengubah pengobatan dengan tenaga dalam dan ilmu kejawen. Tapi juga tak menghasilkan apa-apa. Malah Marjuki bilang katanya permainan sandiwara Lek Musin untuk menghiburnya teramat membosankan. Marjuki minta diganti lakon yang lain saja dan disambut ketawa oleh penonton yang menyaksikan. Karuan saja membuat Lek Musin malu bukan kepalang. Dan keringatnya mengalir deras sampai lehernya basah. Dan pakaiannya juga basah seperti orang yang habis nyangkul di sawah. Aku memahami perasaan Lek Musin.